Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Pujianti dan ada rekan saya yaitu Firman dan Desi Fitriani Rahmatillah. Dari semester 6, tingkat 3, kelas peminatan kesehatan lingkungan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini kami akan membahas terkait hubungan status gizi dan kualitas udara di kawasan industri terhadap kejadian ISPA pada balita, guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penyakit berbasis lingkungan yang diampu oleh dosen Bab Paham dan SKM MKM. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya dan nyalain loncengnya. Pada penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, WHO memperkirakan di negara berkembang dengan angka kematian balita di atas 40 per 1000 kelahiran hidup, yaitu 15-20% per tahun pada golongan usia balita. Menurut WHO, sebanyak 13 juta anak balita di dunia meninggal setiap tahunnya, dan sebagian besar kematian tersebut terdapat di negara berkembang, di mana ISPA merupakan salah satu penyebab utama kematian dengan membunuh sebanyak 4 juta anak balita setiap tahunnya. Nah, sebenarnya ISPA itu apa sih? ISPA atau saluran pernapasan akut adalah infeksi yang terjadi di saluran pernapasan, baik saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah. Lalu, bagaimana sih penularan pada penyakit ISPA ini? ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut dapat ditularkan melalui bersin dan udara pernapasan yang mengandung kuman yang terhirup oleh orang sehat ke saluran pernapasannya. Infeksi saluran pernapasan akut dapat disebabkan oleh paparan virus maupun bakteri serta zat asing. ISPA ini bermula pada saat mikroorganisme atau zat asing seperti tetesan cairan yang dihirup memasuki paru dan menimbulkan radang. Nah, dari radang inilah kemudian menyebabkan penyakit pneumonia. Adapun penyebab ISPA yaitu disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di saluran pernafasan. Jenis virusnya yaitu diantaranya yang pertama ada rhinovirus, kedua respiratory syncytial virus, yang ketiga adenovirus, yang keempat prainfluenza virus, kelima virus influenza, dan yang keenam yaitu virus corona. Kemudian selain virus dan bakteri, ISPA juga dapat disebabkan oleh kualitas udara ambien yang rendah. Kondisi ini sangat mudah ditemui, khususnya di kawasan industri, dikarenakan proses industri banyak menggunakan mesin untuk keperluan produksi dan mesin-mesin yang menggunakan energi dari hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi yang banyak menghasilkan polutan dan dapat mencemari lingkungan udara. Kemudian, apa sih faktor yang mempengaruhi tingginya kejadian ISPA pada balita? Faktor yang mempengaruhi tingginya kejadian ISPA pada anak balita yaitu dari status gizi. Risiko ini akan berlipat ganda pada anak usia di bawah 2 tahun, tahan tubuhnya masih belum sempurna. Selain itu, balita dengan gizi yang kurang akan lebih mudah terserang ISPA dibandingkan balita dengan gizi normal karena disebabkan faktor daya tahan tubuh yang kurang. Penyakit ISPA sendiri akan menyebabkan balita tidak mempunyai nafsu makan dan mengakibatkan kekurangan gizi. Jadi, pada saat keadaan gizi kurang, balita lebih mudah terserang penyakit tersebut. Kemudian gejala ISPA yang terjadi pada balita biasanya menunjukkan gejala seperti flu, batuk-batuk, sakit tenggorokan hingga suara serak, mata terasa sakit, berair serta kemerahan, sakit kepala, nyeri otot, demam, sakit ketika menelan, sesak napas berbunyi, nyeri di bagian dada atau perut, kejang, penurunan kesadaran, bibir dan kuku tanpa kebiruan, kulit menjadi pucat dan terasa dingin, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Lalu, adakah hubungan status gizi dan kualitas udara dengan kejadian ISPA pada balita? Berdasarkan penelitian tersebut yang dilakukan oleh Suryarni dan kawan-kawan pada tahun 2018, kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Margaharja Sukadana Ciamis diketahui bahwa dari 47 balita dengan gizi kurang didapatkan sebanyak 46 atau sekitar 97,9% balita mengalami ISPA. Berdasarkan hasil uji statistik Chi-Square menunjukkan ada hubungan status gizi dengan kejadian ISPA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa balita dengan status gizi kurang sebanyak 97,9% mengalami ISPA, sedangkan balita dengan gizi baik 71,8% tidak mengalami ISPA. Hasil uji statistiknya menunjukkan ada hubungan status gizi dengan kejadian ISPA pada balita.
Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah ISPA pada anak balita? Cara mencegahnya yaitu bisa dengan cara menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit, lalu ingatkan anak untuk mencuci tangan secara rutin, terutama setelah beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Kemudian, menyentuh benda kotor sehabis buang air kecil maupun besar, dan sebelum makan. Kemudian, ajari anak untuk selalu menutup hidung saat batuk dan bersin. Hindari berbagi mainan, peralatan makan, atau handuk dengan orang lain yang sedang sakit. Kemudian, rutin bersihkan rumah dan benda-benda yang ada di kamar tidur anak seperti spray, selimut, dan mainannya. Dan yang terakhir, lengkapi imunisasi anak. Nah, itu dia tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai hubungan status gizi dan kualitas udara di kawasan industri terhadap kejadian ISPA pada balita. Terima kasih, kurang dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan terapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Salam Kesmas, salam agen perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.